ke stabilitas obat. Masih stabilitas obat. Nah, dari 3 reaksi tadi, ini kita bisa menimbulkan banyak reaksi. Menyimpulkan banyak faktor. Menyimpulkan banyak reaksi lah, ya. Menyimpulkan banyak faktor. Yang pertama adalah pH. pH gampang. Dicari pH stabil dari zat aktif. Ya. Tapi harus memenuhi syarat sediaan. Ya. Contohnya, dia pH stabilnya ada di pH 2, gitu kan. Tapi sediaannya mau dibuat tetes mata. Ya. Bayangin kamu tetes matamu pH-nya adalah pH 3, yang ada matamu bolong, ya, alias buta. Karena matanya iritasi pada pH yang terlalu asam. Ya. Nah, berarti caranya ini gimana? Nah, di sebelahnya, ya. Caranya adalah nanti kalau misalnya teman-teman dikasih grafik, let's say grafiknya kayak gini. Mau bentuknya V, mau bentuknya O, mau bentuknya apapun, ya, maka tinggal teman-teman cari titik terendahnya. Ini ya. Misalnya ini ternyata pH 3. Gitu ya. Padahal sedianya tetes mata. Berarti nggak bisa dong. Aku pH 3, misalnya syarat tetes mata berapa ya? Aku agak lupa. Kalau nggak salah 6 udah boleh kan? Aku lupa. Let's say syaratnya di sini nih. Maka kita ambil syarat. Maka nanti kita ambil pH penyimpanannya ada di titik beririsan ini. Let's say 6 atau 5,5. Kayaknya 5,5. Udah boleh ya tetes mata. Aku agak lupa. Ya. Jadi kalau misalnya sediaan cair gitu ya, pH 3 boleh nggak? Ya nanti kalau pH-nya 3 kan khususnya bolong ya, maka kita naikin jadi pH berapa yang bisa aman digunakan. Seperti itu. Oke, kemudian ada suhu. Suhu dijaga agar tidak terlalu panas. Kenapa? Karena suhu yang tinggi akan membuat energi untuk bereaksi itu juga tinggi. Makanya kalau suhunya dingin atau suhunya rendah, maka energi reaksinya juga rendah, sehingga dia kecepatan degradasinya menurun, gitu ya. Jadi kamu bayangin kamu lagi emosi gitu ya, panas-panas, emosi, lapar, gitu ya, pasti jadi pengennya sensitif atau lebih gampang marah-marah, apalagi yang cewek udah lagi PMS, lapar, panas, gerah, udah gitu ya, nanti tinggal pacarnya mingkem ya, pokoknya ya aja dulu lah, yang penting nggak kena semprot ya. Kemudian selanjutnya ya adalah RH. RH ini apa? RH ini untuk mencegah reaksi hidrolisis terutama ya. Kenapa? Karena RH itu adalah kelembaban. Kalau kelembabannya tinggi, maka laju hidrolisisnya juga tinggi, gitu ya. Dijaga agar tidak terlalu tinggi. Nah, masalahnya Indonesia itu kelembabannya relatif cukup tinggi. Maka nanti cara mengatasinya gimana? RH. Nah, RH salah satu cara mengatasinya adalah misalnya diproses pada kondisi RH yang tidak terlalu tinggi. Misal RH 60, RH 50 gitu ya. Atau untuk misalnya obat-obat yang sangat sensitif pada kelembaban, bisa diproses pada RH yang lebih rendah lagi ya. Kemudian tambahan satu lagi adalah menggunakan kemasan primer yang kedap. Contohnya apa? Tablet kan gitu. Mungkin beli tablet vitamin C ya, tablet vitamin C ya. Saya tidak nyebut merek ya, yang ada vitaminnya itu kan. Nah, itu kan kemasannya dia kedap ya. Itu kalau kemasan yang sama. Kalau botol kemasannya gimana, Kak? Berarti kita pakai namanya silika gel atau agen desikator yang lain. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah surfaktan. Surfaktan menurunkan laju hidrolisis. Oke. Mungkin ini teman-teman susah membayangkan. Ya. Jadi kita bayangin di sini adalah molekul obat, teman-teman. Ya. Kemudian ini adalah air. Ya, air. Air masuk ke sini, bisa kan? Gampang ya, tidak ada pagernya, gitu ya. Tapi coba kalau si obat ini terlindungi atau punya pagar, ya,
dia diliputi oleh molekul lain. Molekulnya apa namanya? Molekulnya adalah surfaktan. Gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya nih ada air yang mau masuk, kan dia nggak bisa masuk nih, airnya dia mental air. Ada air mau masuk, mental. Gitu ya. Ada air mau masuk, mental. Ya mungkin dari 10 molekul hanya ada 1 molekul yang bisa menerobos si surfaktan. Itulah kenapa alasannya, salah satu alasannya, kenapa dia bisa menurunkan laju hidrolisis. Gitu ya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi lagi adalah logam berat, seperti tadi saya sampaikan, ya, adalah logam berat itu meningkatkan pembentukan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini nanti akan memicu reaksi oksidatif. Caranya gimana supaya tidak ada radikal bebas? Maka perlu diberikan agen pengkelat atau agen pengkompleks, gitu ya. Contohnya yang paling sering digunakan adalah EDTA, gitu kan. Kemudian ada kompleksasi. Kompleksasi ini menurunkan laju oksidasi dan hidrolisis, namun bisa inkompatibel. Kompleksasi ini sebenarnya tidak hanya agen kelat ya, tidak hanya EDTA, tapi bisa pakai obat-obat lain. Ya. Tapi nanti kalau pakai menggunakan obat, misalnya obat apa ya? Kalau nggak salah cefalosporin itu kan dia tidak kompatibel dengan antasid ya. Kalau tidak salah, saya agak lupa. Nanti teman-teman tolong saya dikoreksi. Gitu ya. Apa tadi? Cefalosporin ya. Nah, makanya dia cefalosporin itu dia tidak inkompatibel. Kenapa? Karena dia membentuk kompleks dengan apa? Dengan logam. Kalau dia membentuk kompleks dengan logam, ya oksidasi dan hidrolisisnya menurun, tapi bisa saja dia menjadi inkompatibel. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah cahaya. Ya, cahaya ini akan meningkatkan fotolisis, ya. Dicegah dengan kemasan yang kedap cahaya, misalnya pakai botol ember, aluminium foil, dan kardus. Ya, misalnya botol. Ya. Nah, kalau botol kita tambahin kardus. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hubungan struktur aktivitas. Ya. Di sini yang paling sering ditanyain biasanya adalah ya juga agak jarang sih sebenarnya ya. Tapi yang sering ditanyain biasanya adalah polar surface area. Ya, apa sih polar surface area itu? Polar surface area adalah parameter untuk optimalisasi penetrasi obat. Ya, sebenarnya bukan parameter optimalisasi penetrasi ya, tapi dia untuk mendeteksi polaritas obat. Gitu ya. Terus apa hubungannya sama penetrasi obat? Kalau obatnya terlalu polar, dia tidak bisa menembus membran sel. Ya, boro-boro masuk ke darah. Ya, kalau misalnya diserap di usus saja jadi susah. Gitu ya. Makanya dia tidak boleh terlalu polar atau terlalu tinggi nilai PSA-nya. Yaitu batasnya biasanya dianggap 140 Armstrong per segi. Jadi ini A2 ini adalah Armstrong per segi. Maka biasanya di atas ini, di atas 140 absorpsinya akan turun. Ya. Ini juga bisa untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi polar surface area untuk obat-obat yang aktif di otak. Yaitu syaratnya apa? Syaratnya adalah kurang dari 90 angstrom. Ya. Kalau kurang dari 90 PSA-nya, maka dia bisa menembus blood-brain barrier atau sawar otak. Ya, sehingga bisa bekerja di otak kita. Misalnya obat-obat syaraf, ya, sistem syaraf pusat. Kemudian, nah ini contohnya adalah ciprofloxacin. Ya, ciprofloxacin bentuknya kayak gini. Ya. Kalau orang ya agak-agak ribet gini bentuknya. Ya. Nah, caranya gimana sih? Biasanya nanti akan dikasih tabel seperti ini. Ya. Ini adalah tabel yang lengkap. Kadang-kadang kalau di buku modul itu tabelnya bukan tabel yang lengkap, tabel yang lebih sederhana lagi. Ya. Kenapa lebih sederhana? Biasanya nggak pakai S dan P itu ya. Kenapa nggak pakai S dan P? Karena ya nggak pakai itu juga sebenarnya nggak apa-apa, karena obat yang pakai S dan P itu juga jarang gitu ya. Oke, kita balik lagi.
Coba misalnya ini kita menghitung siprofloxacin. Di sini kita ada NH, ya kan? Maka kita caranya gimana? Kita pakai yang ini. NH, ya kan? Ini NH-nya yang mana nih? Kita pakai NH yang ikatannya ada 2 kan? Berarti yang ikatannya adalah yang 12,03. Kemudian ada N, amina tersier, ya, atau N tunggal. Berarti kita pakai yang N yang ini, yang tangannya ada 3,24, ya. Ada F. Nah, F ini tidak dihitung. Kenapa F tidak dihitung? Karena F ini berpengaruh nggak sih? Berpengaruh juga pada, ya. Tapi kenapa tidak dihitung? Karena metode PSA ini hanya lebih ke pendekatan saja. Apalagi metode PSA yang pakai tabel itu hanya pendekatan saja. Kalau mau lebih akurat, kita bisa pakai simulasi dari software gitu ya. Kemudian ada N yang ini, ya, sama ya, 3,24, ini kan sama. Kemudian di sini ada karbonil 17,07. Nah, kemudian ini ada COOH. COOH ini jangan lupa kita buka dulu menjadi C, ya, minyak C, karbonil O, OH, gitu ya. Maka di sini ada karbonil, ya, atau O double bond, ya, O yang berikatan rangkap, dan juga ada OH. OH berarti yang ini. Sudah deh, tinggal kita jumlahkan. Dapatlah 72,88. Kalau nggak salah nilai via software itu ada di sekitar 79. Nah, jadi memang selisihnya kalau nggak salah tidak terlalu jauh, 72 sampai 78 kalau saya tidak salah, ya. Jadi ini memang hanya untuk metode pendekatan saja, gitu ya. Oke. Next. Nah, kita akan masuk ke kimia analisis, ya. Kimia analisis ini biasanya jadi momok. Kenapa? Karena materinya banyak, kemudian mayoritas hitungan. Padahal sebenarnya kita bisa membuat ini gampang, ya. Oke, yang pertama adalah uji kualitatif kuantitatif, ya. Uji kualitatif kuantitatif. Nah, sifat pengujian itu kita bisa bagi jadi 2 ya, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif itu apa? Ada uji identifikasi untuk pembuktian identitas, ya. Ada identitas cemaran, ya. Kalau identifikasi ini untuk identitas sampel, biasanya sampel. Ya, maksudnya komponennya major gitu ya, mayoritas adalah senyawa tersebut yang kita identifikasi. Sedangkan kalau identitas cemaran atau identifikasi cemaran itu konteksnya adalah kita menguji identitas atau mencari tahu identitas dalam jumlah yang sangat-sangat kecil, gitu ya. Kemudian ada kuantitatif atau untuk mencari kadar, ada kadar cemaran, ya, kadar cemaran atau kadar senyawa pakai assay, atau bisa juga pakai kemurnian. Ini ya. Nah, ini teman-teman bisa screenshot dulu gitu ya, biar tidak bingung. Soalnya ini nggak akan saya jabarkan lama-lama. Nah, teman-teman tolong perhatikan di sini ada identitas cemaran dan batas cemaran. Ya, ini nanti sebenarnya bisa aja sih kita jadiin satu cemaran gini ya. Cuma kalau supaya lebih gampang memahaminya, itu memang sengaja saya bisa, gitu ya. Nah, kalau sudah di screenshot saya bisa di screenshot gak sih kalau lewat obat apps? Kayaknya nggak, semoga bisa ya. Tapi kan ada rekamannya juga kalau nggak bisa. Jadi tenang, bisa di pause. Ya. Oke. Next adalah ujinya. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah reaksi titrasi. Titrasi itu reaksinya macam-macam gitu ya. Tapi paling yang ditanyain adalah nih, kalau nggak asidi alkalimetri, ya reduksi oksidimetri. Biasanya ya. Biasa. Kalau yang lain biasanya nggak bakal ditanyain perhitungan. Paling cuma ditanyain kalau mau nguji ini pakai metode apa, kalau mau nguji ini pakai metode apa, udah gitu dong. Oke, yang pertama adalah
asidimetri. Asidimetri namanya aja asidimetri, yaitu adalah mengukur asam. Maksudnya mengukur asam itu gimana? Titrannya itu asam. Titran itu apa sih? Titran itu yang di atas, yang di uren, yang pakai keran. Nah itu kan yang kita ukur. Ya, maka maksudnya pengertiannya adalah asidimetri adalah netralisasi titran asam oleh sampel yang bersifat basah. Alkalimetri kebalikan, gitu ya. Nah ini rumusnya ini ya, nanti ada apa? Nanti ada soal di belakang, tenang aja. Jadi untuk sekarang ini silahkan teman-teman ingat dulu ya, disimpan dulu. Kemudian next ada reduksi dan oksidimetri. Ya. Reduksi adalah mengukur reduktor, oksidimetri mengukur oksidator. Biasanya yang kita sering kebalik adalah iodi, gitu ya. Kalau iodometri, sampelnya bersifat oksidator ditambahkan dengan I berlebih atau iodin berlebih. Nah, I minus ini ya dalam bentuk ion iodin ini dia akan bersifat dia akan bereaksi ya, kemudian ditambahkan dengan titrat natrium tiosulfat, gitu ya. Kemudian di sini ada oksidimetri, nanti itu untuk mengukur oksidator ya, di mana sampelnya adalah reduktor, kemudian titrannya adalah oksidator. Soalnya adalah iodimetri, ada I2, ada permanganometri itu pakai kalium permanganat, serimetri pakai cerium sulfat, gitu ya. Biasanya ditanyain tuh cuma kalau nggak iodi biasanya. Kalau untuk step yang permanganometri sama serimetri saya kira cukup jarang, gitu ya. Mau dibaca boleh, tapi kalau saya bukan prioritas, gitu ya. Kemudian kompleksometri. Kompleksometri biasanya ditanyain metodenya apa yang cocok. Nah, kompleksometri adalah untuk mentitrasi ion logam, terutama valensi 2 dan valensi 3. Kenapa? Karena titrannya adalah agen kompleks atau umumnya pakai EDTA. Biasanya cuma ditanyain. Kalau kita mau menguji logam kesadahan, titrasi yang digunakan apa? A. Asidimetri, B. Reduksimetri, C. Kompleksometri, D. apa? E. apa? Nah itu tinggal kita jawab kompleksometri, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah argentometri. Argentometri adalah mengukur perak, di mana titran perak nitrat yang bereaksi dengan ion Cl- akan mengendap ya menjadi cermin perak AgCl, itu ya. AgCl ini akan mengendap yang saya merah. Nah, jadi argentometri ini konteksnya adalah lebih ke ion Cl-. Terus tadi sebelum live teaching ada studi yang tanya saya, Kak, kalau sampelnya CaCl2 ya, CaCl2 maka apa yang kita pakai? Kita bisa pakai komplekso, kita cek untuk menghitung Ca-nya, kita bisa menggunakan argento untuk menghitung Cl2-nya. Jadi boleh dua-dua. Ya tadi studentnya pertanyaannya bagus tadi lewat ya. Kak, ini gimana? Nah, bisa dua-duanya. Ya, nah ini perhitungannya ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang asidi alkalimetri atau titrasi secara umum ya. Itu. Cuma teman-teman boleh kalau mau tidak. Nanti ada soal yang titrasi. Tenang. Kemudian ada nitrimetri, gitu ya. Yaitu adalah menghitung natrium nitrit, ya, di mana terjadi reaksi diazotasi antara titran NaNO2 atau natrium nitrit dengan amino primer aromatis dari sampel. Jadi ini perlu digarisbawahi. Salah. Yaitu sampelnya harus mengandung amino primer aromatis. Amino primer aromatis itu apa?
Jadi dia memiliki benzen yang memiliki amina primer. Ini saya kasih R ini karena saya males, karena strukturnya biasanya gede-gede yang pakai nitrimetri. Jadi saya malas untuk menggambarnya, ya. Jadi biar gampang, udah saya R gini aja. Jadi harap maklum. Nah, amino primer aromatis ini kemudian dititrasi pada suasana asam dengan natrium nitrit menjadi garam diazonium. Ya, ini garam diazonium ini. Nah, biasanya ini direaksikan pada suhu dingin. Kenapa? Karena garam diazonium ini tidak stabil. Nah, kemudian baru ditambahkan senyawa aromatis lain, ya, sebagai untuk mendapatkan pewarna. Biasanya mayoritas warnanya biru. Kalau dulu saya waktu S1 kayaknya warna biru deh, ya. Warna biru agak-agak ungu gitu. Ya. Tapi nggak selalu ya. Nah, ini sebenarnya bisa senyawa pewarna lain, bisa senyawa khusus, bisa juga senyawa aromatis yang lain. Ya, jadi tidak senyawa spesifik, tapi biasanya kalau kita menggunakan metode standar memang ada senyawa spesifiknya gitu. Tapi konsep dasarnya adalah garam diazonium ketemu dengan senyawa aromatis menjadi senyawa pewarna azo yang akan berwarna. Oke, nah ini rumus umumnya ya. Selain yang asidimetri kemudian argentometri, biasanya rumusnya pakai ini juga kan kalian. Sebenarnya teman-teman, rumus ini itu ya tidak berbeda dengan rumus yang ini. Kenapa? Karena kesetaraan itu berangkatnya dari mana sih? Berangkatnya juga dari BM, ya, berangkat dari BM dan valensi juga, gitu ya. Jadi tidak sebenarnya tidak berbeda jauh. Gitu. Oke, next kita masuk ke spektrofotometer UV, gitu ya. Spektrofotometer UV phase, ya, itu adalah didasarkan pada penyerapan gelombang UV phase oleh kromofor, ya, namun kurang informatif untuk identifikasi. Kenapa? Karena yang punya biasanya kan kita pakai lambda max ya. Karena yang punya lambda max nilai segitu itu nggak hanya satu senyawa, gitu ya. Kemudian yang memiliki bentuk puncak spektrum yang seperti ini itu juga tidak hanya satu senyawa, gitu ya. Jadi dia memang kurang informatif. Nah, biasanya kita bekerja ya spektrofotometer UV itu adalah range-nya 200 nanometer hingga 800 nanometer. Di mana ini range UV-nya, ini range visualnya. Cuma harus hati-hati dengan UV cut off. Apa itu UV cut off? UV cut off adalah panjang gelombang, ya, panjang gelombang yang dipengaruhi oleh pelarut. Maksudnya dipengaruhi oleh pelarut gimana? Jadi setiap pelarut itu teman-teman bisa memiliki absorbansi, ya, memiliki absorbansi pada panjang gelombang yang tertentu juga. Nah, kalau teman-teman pakai pelarut, ya, kemudian tidak melakukan UV cut off, maka mungkin saja puncak yang muncul itu tidak benar. Kenapa? Karena ketambahan puncak dari pelarut. Padahal pelarut nanti kita beda pelarut akan puncaknya pasti nanti bisa berubah, gitu ya. Sekarang pakai alkohol, etanol, besok pakai metanol, minggu depan pakai air, aquades gitu. Aquades terus minggu depan pakai aquades sifatnya basa, bulan depan pakai aquades yang sifatnya asam. Itu pasti semuanya akan menghasilkan bentuk spektrum yang berbeda-beda. Contohnya adalah di sini. Senyawa pentafluorofenol, ya, dia adalah senyawa pengawet, ya.
kalau kita ngelihat spektrumnya aja ya, maka kita akan dengan yakin bilang lambda max-nya ada di sini. Di range berapa nih? Sekitar 220 gitu ya. Tapi coba kalau kita lihat dari monografinya, maka disebutkan puncaknya atau panjang gelombang yang digunakan adalah 319, 295 untuk pelarut etanol, 319 untuk pelarut air basah, bisa juga pakai 303 ya. Yang mana ini semua ada di sebelah sini. Ya kan? Jadi nanti kita mainnya ada di puncak yang ada di sini. Kenapa? Yaitu supaya kalau kita pakai puncak di sini, kita rentan terganggu oleh makhluk goib. Makhluk goib namanya adalah molekul pelarut, gitu kan? Kemudian apa yang terjadi kalau kita terganggu pelarut? Selain tadi bentuk spektranya beda-beda, maka menjadi tidak sensitif. Itu teman-teman. Kita kan mau kalau pengujian itu harus yang sensitif, ya, yang peka. Jadi yang peka itu nggak cuma pasangan kalian, tapi metode analisis juga peka kan gitu. Nah, kalau dia ada gangguan ya dari makhluk halus ini, maka dia menjadi tidak peka, sehingga hasil pembacaannya juga jadi tidak akurat, gitu ya. Kemudian ada di sini ada chromophore, ada auxochrome. Chromophore adalah semua gugus fungsi yang menyerap gelombang UV phase. Ya, ini harus saya tekankan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mikirnya, apa itu chromophore? Chromophore adalah ikatan rangkap berkonjugasi. Salah. Ya. Buktinya, metanol punya lambda max. Etanol punya lambda max. Air punya lambda max. Gitu ya. Buktinya simpel aja. Ya. Buktinya ada yang namanya UV cut-off. Gitu ya. Nah, umumnya memang kalau kita bicara senyawa farmasi, senyawa organik adalah umumnya berupa ikatan rangkap terkonjugasi. Contohnya di sini ada ciprofloxacin sama cefadroxil. Ya, ciprofloxacin ini yang hijau ini, ya, ini adalah chromophore-nya. Yang kuning-kuning ini adalah auxochrome. Kan gitu. Terus yang merah-merah ini adalah yang bukan chromophore, bukan auxochrome. Cefadroxil juga seperti itu. Ya. Untuk auxochrome tadi belum saya jelasin ya, malah kelewatan. Adalah gugus fungsi dengan pasangan elektron bebas. Ya. Maksudnya pasangan elektron bebasnya apa? Contohnya adalah N. Ya, N, O, P, S. Ya, dan lain sebagainya. F juga bisa. F, Cl, Br, I. Ya, yang sering ada di obat-obat atau senyawa organik itu ini. NO, PS, F, Cl, Br, I. Itu ya. Dan memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Makanya mungkin teman-teman ada tahu apa batokromik, gipsokromik gitu ya. Kenapa di sini saya tidak jelaskan? Karena saya kira itu kemungkinan untuk keluarnya untuk membahas batokromik, gipsokromik itu cukup rendah. Ya, jadi memang sengaja tidak saya jabarkan. Kalau mau dibaca boleh, tapi kalau saya kan prioritas untuk dibaca. Masih ada materi-materi lain yang lebih urgent dibaca, gitu ya. Oke, kemudian next. Nah, ini rumus-rumusnya, ya. Rumus-rumusnya ngeselin. Kalau untuk ini, saya kira ada di modul itu ada yang bagus soalnya di formatif 4. Kalau tidak salah ada di halaman 285 di buku modul belajar. Ya. Contoh soalnya itu cukup bagus ya, dan teman-teman silahkan mengerjakan itu kalau untuk memahami. Ya, kenapa? Karena itu contohnya bagus. Teman-teman diminta untuk mencari epsilon, teman-teman diminta untuk mencari A1% 1 cm, gitu ya.
Nah, itu udah sangat membantu untuk mengembangkan, ya. Nanti ada soalnya, tenang. Jadi untuk ini kita skip dulu, oke? Next adalah uji dengan spektrofotometri serapan atom. Spektrofotometri alatnya kayak gini, ya. Wujudnya kayak gini. Ini adalah tungkunya atau atomizer-nya di sini. Jadi nanti sampelmu yang merupakan senyawa logam nanti disemprotkan ke dalam atomizer, kemudian dibakar, tereksitasi, kemudian dibaca absorbansinya. Kan sebenarnya itu aja. Atau dibaca output sinyalnya. Dan nanti akan memiliki spektrum yang berbeda-beda. Misalnya di sini PB, CO, SC, SM, ya, itu logam-logam berat yang ada dalam satu sampel tapi puncaknya beda. Gitu ya. Cuma perlu diingat bahwa logam yang dibaca adalah bentuk ion atom, bukan molekul. Bukan bentuk ion bahkan. Ada yang bilang bahkan hanya bentuk atom, bukan bentuk molekul. Sehingga apa? Dia tidak bisa membedakan valensi, bentuk organik, ataupun bentuk metalik. Nah, contohnya di sini ada video YouTube yang bagus dari Action Lab. Ini saya ngambil dari YouTube Shorts-nya aja, di mana dia ya mengambil besi dari sereal cornflakes gitu ya, saya bayangin ya. Jadi cornflakesnya digerus, kemudian dilarutkan, kemudian diambil dengan magnet kuat ya, pakai neodymium magnet, kemudian keluar besinya. Nah, besi ini bukan besi yang bisa diserap tubuh gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman agak curiga, kenapa susu yang ini tinggi kalsium tapi harganya bisa murah? Mungkin salah satu alasannya adalah karena kalsium yang ditambahkan bukan kalsium organik yang bisa diserap tubuh, tapi kalsium kapur yang buat ngaduk semen. Mungkin aja ya, saya nggak tahu gitu ya. Atau mungkin tinggi dengan zat besi gitu ya. Zat besinya tunggu dulu, Fe yang mana nih? Fe yang bisa diserap tubuh atau Fe dari obeng, paku, dan sekrup gitu ya. Jadi kita berhak mempertanyakan ya. Kenapa? Karena ketika diuji dengan ini kita nggak tahu yang itu yang dipakai ya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada spektrofotometri inframerah. Mungkin teman-teman bingung ya. Kalau saya ngajar spektrofotometri inframerah, saya tidak pernah menjelaskan tidak pernah menjelaskan tabel yang sangat panjang itu yang ada di halaman 287. Kenapa? Karena dosen saya aja nggak hafal, gitu kan? Ngapain saya harus hafal? Dan ngapain kalian harus hafal, gitu ya? Karena kalau kita bicara pakai tabel itu, teman-teman, itu adalah tabel untuk apa sih? Tabel untuk elusidasi struktur, gitu, atau menentukan struktur. Padahal penerapan paling umum sebenarnya dari spektrofotometri inframerah adalah apa? Adalah untuk menentukan identitas, bukan menentukan struktur. Beda ya. Kalau menentukan identitas, kita punya pembanding yang identitasnya udah valid, kemudian kita bandingkan. Contohnya di sini, asam ascorbat sama acetaminophen, gitu ya. Oh, ini ada asam ascorbat yang ungu asam ascorbat, yang merah acetaminophen. Oh, puncaknya berbeda, kan gitu kan? Ini puncaknya kan berbeda. Maka pasti ini juga strukturnya juga berbeda. Nah, di sini saya untuk gambar yang sebelah kiri ini ya, saya mau nambahin ini. Kenapa? Karena ini adalah materi yang sangat penting. Kenapa? Karena ini pernah jadi soal di OSCE tahun sebelum pandemi, berarti 2019 ya, Januari 2019. Ini jadi ini kemudian waktu saya jadi panitia OSCE, bantu di kampus, saya batin. Ini pasti soal ini akan menjadi momok, dan benar gitu ya. Saya dengar dari teman saya yang jadi laporannya gitu ya. Gimana ruangan di sana? Nggak ada yang bisa ya. Semuanya hanya komat. Padahal ini sebenarnya gampang. Ya, ini tinggal dibalik. Biasanya kita melihat spektrum adalah yang atas, transmitan. Kemudian nanti
mungkin nanti sampelnya itu adalah dalam bentuk absorbans, gitu ya. Jadi misalnya pembandingnya menggunakan transmitan, kemudian sampel kita adalah bentuk absorban. Kemudian kita tinggal menentukan ini senyawa yang sama atau tidak identitas. Ya, maka lolos uji atau tidak. Tinggal gitu aja. Ya, kan kita tinggal mengamatin aja nih puncak-puncaknya ya. Jadi kalau puncaknya sama berarti dia sama. Kalau puncaknya berbeda, dia pasti senyawa yang berbeda. Contohnya kembali lagi tadi gambar pertama, asam askorbat sama asetamin. Puncaknya di sini aja udah beda banyak. Nah, kita nggak usah melihat yang ini dulu lah. Kita melihat yang di sini aja. Di sini aja udah beda, pasti senyawanya juga beda. Gitu ya. Kalau saya sukanya ngomong ini adalah seperti kalian ngerjain kuis di majalah buku atau koran minggu pagi. Ya. Temukan 5 perbedaan dari gambar di bawah. Gitu ya. Terus teman-teman lingkarin, kemudian dipotong, dikirim ke redaksi supaya dapat hadiah. Nah, spektro IR juga seperti itu. Tinggal teman-teman ada nggak nih bedanya puncaknya? Kalau ada berarti dia senyawa yang berbeda. Itu ya. Jadi ini gampang. Sayang kalau teman-teman tidak paham. Oke, kemudian ada uji KLT. Nah, ini KLT mulai favorit ya. KLT didasari pada pemisahan analit berdasarkan polaritasnya. Ya. KLT ya, itu kalau tidak disebutkan maka pasti kemungkinan besar fase normal. Kalau fase normal berarti fase diamnya adalah bersifat polar, fase geraknya bersifat non polar. Gitu ya. Tinggal senyawa kita sifatnya apa? Polar atau non polar. Kalau sifatnya polar, maka dia akan nempel di bawah. Gitu ya. Sehingga RF-nya akan kecil. Nah, jadi kalau RF-nya kecil berarti senyawanya polar. Kalau RF-nya besar senyawanya non polar. Jadi ya, sekali lagi untuk fase yang normal. Kemungkinan di sini ada RF. RF itu apa sih? RF adalah jarak perbandingan jarak sampel atau jarak analit dengan jarak solvent. Gitu ya. Jadi misalnya kita bahas yang gambar di sebelah kiri ini. Kalau teman-teman dapat gambar seperti ini, maka pengujian itu dimulai dari sini ya, garis yang bawah. Ini adalah startnya. Kemudian garis yang atas ini adalah finish. Sehingga RF-nya kita menghitung dari sini. Oh, contohnya yang ini, senyawa yang ini ya, yang ada panah. Maka gimana RF-nya? RF-nya adalah berapa senti ini? 1, 2, 3. Oh, berarti 3 dibagi berapa? 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Nah, atau mau senyawa yang ini? Ya. Oh, dia berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap, let's say kita anggap di sini lah ya rata-rata. Oh, berarti 5/8. Senyawa yang ini berapa nih? 5, 6, 7. Oh, berarti 7/8. Ini 5/8. Senyawa yang ini berapa? 1, 2. 2/8. Udah, gitu aja RF. Nah, kadang-kadang kita sering diomongkan bahwa RF yang sama maka senyawanya sama. Bisa iya, bisa enggak? Ya. RF-nya sama berarti polaritasnya sama. Gitu ya. Hanya sebenarnya itu informasi paling pentingnya itu. Cuma biasanya kalau polaritasnya sama, senyawanya juga sama, tapi bisa aja beda. Gitu ya. Maka perlu dikembangkan metode deteksi yang lebih bagus daripada hanya
pembacaan biasa, maka ada namanya pembacaan menggunakan densitometer. Ya, contohnya yang di sini. Nanti dari KLT gini ya, pakai linomat ini alatnya yang ini. Kemudian kita elusi, kemudian kita baca di densitometer. Nah, ini densitometernya yang di sebelah kiri. Kemudian nanti kita dapat grafik kayak gini, ya. Kemudian kita baca. Oh, AUC-nya segini. Oh, RF-nya segini yang partnya. Oh, kita bisa baca juga spot ini spektranya seperti apa. Itu bisa saja. Ya. Untuk memastikan lebih lanjut. Nah, saya agak ngelompat ya. Nah, untuk KLT ini sebenarnya kelebihannya adalah dia murah dan sederhana. Maka banyak dikembangkan. Dikembangkan untuk apa? Dikembangkan untuk isolasi. Ada KLT preparatif. Dikembangkan untuk uji kualitatif. Itu kita bisa pakai RF. Biasanya untuk memastikan benar-benar sama kita menggunakan RF 3 fase gerak. Gitu ya, tapi tidak selalu. Bisa juga menggunakan spektra densitometer. Spektra densitometer nanti jadinya adalah kayak spektra UV gitu bentuknya. Kemudian ada kuantitatif. Kalau kuantitatif maka kita pakai bacanya AUC. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita baca selanjutnya yang ini adalah untuk misalnya sering lagi adalah untuk menentukan polaritas. Ya. Jadi ini adalah hasil pembacaan dari densitometri. Kemudian ditemukan ada puncak 1, puncak 2, 3, 4, 5. Ya, ini front. Front ini berarti yang di akhir, start ini adalah yang di bawah. Yang ini tadi. Ini start, ini finish atau front. Ya. Kemudian kita baca. Fase diamnya adalah silika gel. Silika gel berarti fase normal. Ya. Maka tinggal kita urutkan polaritasnya. Oh, berarti ini yang paling polar, ini yang paling non polar. Gitu. Berarti urutan kepolarnya gimana, Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Gitu ya. Jadi sebenarnya gampang kok. Ya. Tidak sulit. Ya, jadi asal tenang belajarnya, ya, tidak panik, tidak kepikiran, insya Allah bisa. Next adalah HPLC. HPLC didasari pada pemisahan analit berdasarkan polaritasnya, ya, didasari pada interaksi analit dengan fase diam dan fase gerak. Ya, kalau HPLC untuk di area farmasi, ya, lingkup farmasi, biasanya yang by default adalah fase terbalik. Kenapa? Karena senyawa-senyawa kita sifatnya biasanya semipolar sampai polar. Gitu ya. Ini bukan waktu retensi, ini waktu retensi kecil. Nah, ini waktu retensi yang kecil maksudnya. Fase diamnya, fase terbalik adalah reverse phase adalah bersifat non polar C18 dengan fase geraknya polar. Itu fase diamnya nggak hanya C18 loh ya, masih ada fase diamnya nggak hanya C18, masih ada fase diam yang lain. Nah, HPLC ini dianggap metode yang cukup powerful, maka cukup banyak dikembangkan juga. Ya, ada namanya HPLC isolasi untuk isolasi, namanya adalah HPLC preparatif. Ada HPLC yang untuk untuk uji kualitatif kita mengambil parameternya adalah retention time. Sedangkan untuk yang kuantitatif kita mengambil AUC. Gitu ya. Nah, mau tidak mau HPLC dan KLT kita harus tahu polaritas. Itu risiko dari belajar KLT sama HPLC. Nah, biasanya nanti dari soal akan disebutkan indeks polaritasnya, teman-teman tinggal menghitung. Cara menghitungnya gimana? Seperti hitung HLP, tinggal dikalikan, dijumlah, kemudian dibagi jumlah komponen. Ya, cara hitung seperti HL.
Jadi kalau teman-teman sudah bisa menghitung HLP, bisa menghitung indeks polaritas fase gerak. Nah, makanya di sini tidak saya jelaskan panjang lebar. Cukup satu tabel ini untuk mengingatkan saya dan mengingatkan teman-teman bahwa ini cara menghitungnya seperti HLP. Nah, kadang-kadang yang sering ditanyain selain kita kuantitatif adalah polaritasnya juga. Jadi kayak yang KL tadi. Ya. Maka misalnya ada grafik seperti ini, kromatogram seperti ini, yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau dia adalah C18, maka yang paling polar adalah senyawa 1, diikuti senyawa 2, senyawa 3, senyawa 4. Nanti kalau dia fase normal, berarti kebalikannya. Itu aja ya. Oke, saya clear. Oke. Next, nah ini cara perhitungannya. Yang jangan lupa adalah ini. Ini jangan lupa ya. Ini bisa menjadi sumber masalah. Biasanya teman-teman di sini udah bisa, di sini udah bisa, di sini udah bisa, kemudian dari satuannya apa ya? Gitu. Padahal ada satu di soalnya satuannya jelas gram, tapi ada 6 gram sama 6.000 gram. Gitu kan. Tadi teman-teman ngitungnya pakai yang mana gitu ya. Nah, hanya kita pakai di sini. ppm adalah miligram per liter atau mikrogram per mili. Gitu ya. Ini memang kalau sekarang dihafalkan dulu aja. Kemudian satu lagi, kalau sekarang ya, untuk sekarang latihan, tolong mengerjakannya itu selalu, kalau orang-orekan, selalu menyebutkan satuan untuk oret-oretan. Supaya apa? Supaya besok teman-teman kalau UKAI kan kita pakai kalkulator ya. Kita tidak bisa mengecek kita tidak bisa mengecek, mencatat satuan gitu ya. Mungkin bisa tapi mungkin lebih susah. Supaya kita bisa langsung insting tahu, oh ini tadi aku dikalikan ini, berarti pakainya satuannya adalah yang miligram per liter. Oh kita ini berarti kita satuannya pakai yang mikrogram per, dan gitu ya, supaya tidak kebalik-balik ya. Ini nanti juga ada contoh soalnya, jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena rumus itu paling enak dibahas kalau ada soal. Belum saya ya. Oke, next adalah GC. GC memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa dekomposisi. Ya, dapat diuapkan. Belum tentu mudah diuapkan, tapi yang penting dapat diuapkan. Tanpa dekomposisi. Dekomposisi itu maksudnya degradasi atau kerusakan. Ya. Jadi misalnya kalau senyawanya diuapkan, kemudian dia tidak stabil, terdegradasi, nggak ada fungsinya. Gitu ya. Digunakan untuk uji kemurnian atau memisahkan berbagai komponen campuran yang dapat diuapkan tadi, atau bisa juga untuk elusidasi struktur. Tapi sekali lagi, elusidasi struktur itu biasanya tidak menjadi fokus di UKAI. Jadi di sini saya tidak akan bahas terkait elusidasi struktur. Ya. Nah, ini alatnya, kemudian ini bagan alatnya. Ya. Jadi biasanya